Halo teman-teman, saya Dinka Rendita, mahasiswa akuntansi Universitas Cyber Asia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh kasus tentang penerapan functional based costing dan activity based costing. Berikut contoh soalnya. Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Meltin Elegant dan tas kerja kualitas standar dengan brand Meltin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produk Elegant dan Vina. Nah, di sini diketahui untuk tarif overheadnya pada setting peralatan sebesar $3.000 dan pemrosesan dengan mesin sebesar $18.000. Kemudian pada soal kita diminta untuk mengalokasikan cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung total cost per unit. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menghitung rate overhead per aktivitas dengan rumus total overhead dibagi dengan total driver. Untuk total overhead, di sini kita jumlahkan dari overhead setting peralatan ditambah dengan overhead pemrosesan dengan mesin, sehingga didapatkan hasil $21.000, kemudian dibagi dengan total driver. Nah, total driver di sini adalah direct labor, sehingga menambahkan direct labor untuk produk Elegant dan Vina, yaitu sejumlah $9.000 ditambah dengan $3.000, sehingga diperoleh hasil $12.000, kemudian dibagi, sehingga untuk rate overheadnya ditemukan hasil 1,75 per direct labor cost. Kemudian untuk menghitung cost per unit, kita perlu menghitung total cost produksi. Total cost produksi di sini dihitung dengan cara menjumlahkan direct labor, direct material, dan overheadnya. Diketahui di soal untuk direct labor dari masing-masing tas Elegant dan Vina 9.000 dan 3.000, kemudian yang Vina 3.000 dan 3.000. Saat ini kita akan menghitung tarif overheadnya. Nah, untuk menghitung overheadnya, kemudian kita membagikan direct labor dari produk Elegant dibagikan dengan rate overheadnya, sehingga diperoleh hasil 15.750, dan hal ini juga kita hitung untuk produk yang Vina, sehingga diperoleh hasil 5.250. Jadi 21.000 dari total overhead tadi dibagi menjadi dua ya, untuk overhead Elegant dan Vina masing-masing. Dari sini kita ketahui untuk total cost produksi secara keseluruhan kita tambah dari direct labor, direct material, dan dari overheadnya. Kita sum untuk jumlahnya semua sehingga diperoleh hasil 27.750 untuk produk Elegant, kemudian untuk produk Vina diperoleh hasil 11.250. Untuk jumlah unit diproduksinya diketahui pada soal masing-masing sejumlah 3.000 untuk produk Elegant dan Vina. Setelah itu, kita baru bisa menghitung cost per unitnya, yaitu dengan membagi total cost produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi diperoleh hasil untuk produk Elegant sejumlah $9.25 dan produk Vina sejumlah $3.75. Kemudian pada soal yang kedua, kita diminta untuk mengalokasikan cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Kemudian hitunglah total cost per unitnya. Nah, karena pada soal tidak diketahui untuk driver aktivitasnya, maka kita perlu menganalisis dari tiap aktivitasnya. Kira-kira mana nih yang aktivitas dengan driver yang paling tepat. Untuk setting peralatan, kita dapat driver aktivitas setup power dan pemrosesan mesin dengan machine hour. Ini juga di sini juga sudah diketahui untuk jumlah masing-masing cost-nya. Kemudian kita perlu menghitung rate alokasinya. Untuk yang setting peralatan ini satuannya setup power dan pemrosesan dengan mesin, untuk satuannya machine hour. Untuk menghitung sama rumusnya, yaitu total overhead dibagi dengan total driver. Pada aktivitas setting peralatan di sini kita ketahui total overheadnya sejumlah 3.000 dibagi dengan total drivernya, yaitu dari penambahan setup hour untuk produk Elegant dan Vina. Jadi 100 tambah 100 diketahui hasilnya 200. Kemudian kita menghitung rate alokasinya dengan membagi, sehingga diketahui untuk rate alokasinya 15 per setup hour. Kemudian untuk yang pemrosesan dengan mesin sama rumusnya dengan membagi total overhead dibagi dengan total driver, sehingga diketahui rate alokasinya yaitu sejumlah 3,6 per machine hour.
Langkah selanjutnya, kita perlu menghitung total cost produksi sebelum mengetahui total cost per unitnya. Untuk total cost produksi, sama rumusnya, yaitu dengan menambahkan direct labor, direct material, dan overhead-nya. Nah, untuk direct labor dan direct material sudah diketahui pada soal, lalu kita menghitung overhead untuk aktivitas setting peralatan produk elegan. Di sini rumusnya yaitu dengan mengalihkan untuk setup hour produk elegan dengan rate alokasi overhead yang sudah kita hitung tadi, yaitu sejumlah $15. Sehingga diketahui jumlahnya $1.500. Kemudian kita hitung juga untuk produk yang Vina, setup hour pada produk Vina dikalikan dengan rate alokasi setting peralatannya. Hal ini juga berlaku untuk aktivitas pemrosesan mesin. Nah, ini machine hour dikalikan dengan rate alokasinya, sehingga diketahui jumlahnya $1.800. Dan untuk produk yang Vina, kita kalikan machine hour dan rate alokasinya, yaitu diketahui jumlahnya $16.200. Selanjutnya yang perlu kita hitung adalah total cost produksi, yaitu dengan menjumlahkan direct labor, direct material, dan overhead-nya. Nah, ini diketahui untuk produk elegan 15.300 dan produk Vina 23.700. Untuk unit diproduksi sudah diketahui pada soal masing-masing 3.000. Setelah itu, untuk cost per unitnya kita bagi antara total cost produksi dibagikan dengan jumlah unit yang diproduksi, sehingga diperoleh hasil 5,1 untuk produk elegan, dan Vina diperoleh hasil 7,9. Nah, dari kedua pengalokasian tadi kita sudah belajar bagaimana menghitung melalui functional based costing dan activity based costing. Sekian dan terima kasih.